Oke, sudah bisa terlihatkah yang saya share screen? Bisa, Bu. Oke, jadi gini, untuk di soal tugas besarnya itu kan di sini khususnya ada panjang balok arah Y dan panjang balok arah X gitu ya. Di situ kan ditentukan. Nah, maksudnya data ini yang kalian sesuaikan nanti dengan master gambarnya. Oke, kalau misalkan kalian dapat datanya itu arah X dan arah Y-nya itu semisal dipakainya 4 meteran gitu ya. Jadi nanti kalian bisa renov denah yang sudah ada di sini. Oke, misal saya pakai ini yang kelihatan ya. Nah, yang terlihat jelas di lantai 2 kayak gini. Panjang balok itu kan sama dengan jarak antar kolom. Gitu ya. Kalau semisal panjang baloknya ini kita pakai 4 meter, jadi nanti ini jarak antar kolomnya, ini kalian pakainya itu 4 meteran. Tetapi ukuran denahnya kita pakainya total ini 6.400 kali 1.800-nya. Jadi penempatan kolom-kolomnya itu yang disesuaikan dengan data yang ada di soal. Kayak gitu. Ini kan arah X-nya, sedangkan yang di sini kan arah Y-nya. Jadi kalian sesuaikan aja. Kalau semisal nanti X-nya 6/6 meteran, ya kalian baginya itu per 6 meter. Kayak gitu. Nah, kemudian terkait fungsi ya, tadi Mbak Hemia tanyanya gimana? Nah, oke, jadi di situ ada fungsinya juga kan, fungsi dari bangunan. Disoalkan juga ada yang sebagai perkantoran atau sebagai gedung kuliah, gedung pertemuan gitu ya. Nah, itu juga kalian sesuaikan. Semisal di gedung kuliah gitu, pastikan dia akan ada ruang-ruang kelas, kemudian mungkin ada ruang dosen dan lain sebagainya, ada musolanya, ya kayak gitu-gitu. Nah, itu kalian sesuaikan di dananya nanti. Nah, di sini ini kalian beri nama, misalkan ukurannya berapa, itu kalian sesuaikan pintunya ada di mana, itu digunakan sebagai ruang kelas, misalkan kayak gitu, di lantai 2 dan 3 full untuk ruang kelas, kemudian di lantai 4-nya sebagai ruang rapat atau ruang pertemuan, gitu kan juga bisa. Itu maksudnya. Mungkin ada yang kurang jelas lagi. Karena nanti terkait di software analisis desain strukturnya yang sudah kalian pelajari juga itu kan penempatan kolom ini kan sangat berpengaruh ya. Kita mau menggambarkan portalnya itu nanti seperti apa kan diawali dengan denah yang kalian punya dulu. Gitu. Izin tanya, Bu. Ya? Jadi Jadi nanti total ruangnya ini terserah tiap kelompok ada berapa ruang gitu, Bu. Benar, jadi itu juga termasuk kreativitas kalian sendiri ya. Jadi nggak harus sama, walaupun sama-sama fungsinya gedung perkantoran, bisa saja antara kelompok satu dan yang lainnya itu penempatan ruangnya itu beda-beda. Gitu Mbak Hemia. Jadi disepakati per kelompok aja, kan satu kelompok isinya 2 atau 3 orang. Jadi kalian berembuk gimana baiknya. Gitu. Oh iya, kemudian ya ada lagi? Izin bertanya, Bu. Silakan. Jadi itu apa? Berarti kita cuma memperhatikan itu ya, Bu ya, jarak antar kolomnya itu, Bu ya. Ya, itu dulu. Dan juga jangan lupa misalkan kalian menempatkan ada lift apa itu kan juga perlu perhatian juga ya. Di mana letak liftnya kan dia juga harus sama nanti meletakkannya per lantainya kayak gitu. Ya enggak? Iya, Bu. Tangganya juga ada di mana kayak gitu-gitu. Oke. Jadi ini boleh kalian ubah-ubah, nggak harus persis letak tangganya ada di sini, itu nggak harus sama persis seperti ini ya. Jadi ini kita pakai ukuran dan juga layoutnya aja, gitu. Masalah isi dananya,
Itu kreativitas masing-masing kelompok. Untuk luas Nah, bangunannya juga sama ya Bu ya, sesuai master plan itu. ya, sesuai ini aja. Tapi kalau misal nanti ada modulnya yang kurang pas atau apa ya nanti bisa disesuaikan lah. Misalkan yang 64 ini dibagi 6 nggak bisa kan ya, ada sisa, misalkan kayak gitu. Itu Ya. juga bisa kalian sesuaikan. Yang Oh, paling penting iya Bu. mengikuti yang ada di soal ini. Ya, kalau misalkan di arah Y-nya diminta dia 6 meter, arah X-nya 4 meter, ya kalian sesuaikan aja. Oke. Paling tidak itu kalian punya denahnya nanti itu nggak yang macam-macam gitu loh bentuknya. Jadi biar untuk memudahkan kita juga, kalau macam-macam gitu kan ya butuh waktu yang lama juga ya, saya ngoreksinya juga nggak tipikal jadinya kayak gitu. Ini kan kita kayak masih berlatih dulu ya, berlatih. Kalau misal nanti kalian pengen yang modelnya lebih bermacam-macam, bisa kalian kembangkan untuk skripsi kalian nanti. Kan bisa seperti itu. Ya. Iya Bu. Terus kemudian yang lupa saya belum sampaikan, nanti saya sampaikan di grup juga, karena ini kayaknya 3 MRK 5 nggak ada yang join ya. Oh, ada yang join. Oke. Kalian buat selogik mungkin. Jadi maksudnya kalian mau bikin gedung perkantoran gitu ya, areanya di Jakarta gitu. Kalian carilah di Google Map misalkan kayak gitu ya. Kalian mau tempatkan ini tuh di area mana, di jalan apa, itu jadi ada di judul gambar kalian nanti. Misalkan kantor apa namanya itu juga kalian bikin juga, kalian rekayasa namanya juga, alamatnya seperti itu. Jadi benar-benar kalau misalkan kita mau bikin bangunan, oh ini loh ada memang di Jakarta, di jalan ini, kayak gitu itu. Ya, kalian lengkapi itu. Iya Bu. Itu yang lupa belum saya sampaikan tadi di grup. Izin bertanya Bu. Mm-mm. Jadi untuk letaknya kan kata Ibu terserah, berarti kita menentukan letak yang sebelumnya sudah ada bangunan itu di Google Map juga nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kan ya itu tadi masih bukan, ini kan kayak bukan skripsi yang benar-benar harus benar, oh di sini memang letak dari gedungnya atau objek skripsi kalian gitu ya. Ini kan kita rekayasa tapi paling tidak ada nama jalannya, ada kayak gitu. Kalau semisal ada area kosong gitu ya lebih baik. Jadi kalian istilahnya merencanakan suatu bangunan di area kosong itu, di tanah kosong itu. Gitu. Ya. Iya Bu. Ada lagi kah? Jadi nanti tolong yang dikumpulkan di drive-nya itu dalam bentuk PDF-nya ya, karena biar nanti kalau saya ngoreksi ada perbaikan bisa langsung saya beri keterangan, saya coret-coret di PDF-nya. Nanti kalau semisal sudah lengkap baru boleh dikumpulkan CAT-nya kayak gitu. Tapi kalau untuk yang sekarang biar memudahkan pengoreksiannya, tolong dikumpulkan dalam bentuk PDF. Oke. Terus masalah kopnya, kop gambarnya itu pakai standar yang kalian dulu pernah dapat di BIM 1 atau di GAT kayak gitu aja ya. Yang pasti kan ada kop polinemanya, kemudian nama kalian, nama kelompoknya itu siapa aja, terus ini gambar apa kayak gitu-gitu ya. Ibu kelas A3 apa A4 ya Bu? A3 aja Mbak. Iya Bu. Oke. Ibu izin tanya. Silakan. Ini untuk lantai 4-nya kan nggak ada di sini, jadi terserah kita juga atau bagaimana? Iya, intinya kan ini kan kayak sebenarnya kan kalau untuk penempatan kolomnya kan tipikal ya Mbak ya, ke lantai atasnya kan sama, jadi nanti kalian bikin sama aja. Oke, cuman ya ini yang basement ini kan dia ada 2, kita ambil basementnya cuma 1 aja, lantai basementnya cuma 1, kemudian lantai 1 sampai 5, kemudian ada rooftop, gitu aja. Iya Bu. Terus potongannya juga kalau semisal gini lah, kalau misalkan kalian nutut gitu ya, mau dibuat potongan arah ini,
potongan B dan C ini kan dia diambil 2 ya di arah itu. Ini kan untuk menunjukkan sesuatu yang berbeda karena ada ini depannya. Tetapi kalau semisal nanti dilihat waktunya, kalau misalkan nggak nutut, cukup satu-satu aja. Jadi misalkan cuma potongan A dan potongan B, cukup mewakili itu aja. Yang penting saya pengen lihat kayak elevasinya, kayak gitu-gitunya. Oke. Monokrom nggak apa-apa, Mas. Monokrom aja. Skalanya disamain, Bu. Gimana? Skalanya Kenapa? disamain sama yang contohnya ini. Nggak harus. Jadi semisal kalian kira ini kok kayaknya kurang besar, kurang jelas, silahkan disesuaikan aja. Yang penting nanti gambarnya itu nggak kelihatan kecil-kecil banget. Sesuaikan dengan bidang kertas kalian. Itu. Ada lagi? Untuk estimasi pengumpulannya Sabtu jam 9 pagi ya, Bu. Tapi kalau semisal ini kalian ngerjakan, terus nanti sudah selesai, ya boleh di-upload juga. Gitu kan saya bisa nyicil ngeliatinya. Gitu ya. Maksudnya itu kenapa hari Sabtu, biar ada spare waktu di hari Senin itu bisa kita bahas gitu loh, Mas. Nanti kalau terlalu mepet kan saya belum ngelihati semua hari Senin, jadi nggak bisa bahas zonanya ini. Gitu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Mungkin sampai sini sudah lebih jelas. Nanti kalau semisal masih ada pertanyaan, nggak apa-apa ditanyakan di grup juga aja. Kalau misalkan sekarang belum ada, terus tiba-tiba nanti ada, bisa disampaikan. Oke, ada lagi kah? Belum? Ya, belum? Oke. Kalian butuh Zoom-nya ini nggak? Mau diskusi atau enggak? Kalau misalkan butuh, nanti saya bikin hostnya di salah satu dari kalian. Belum ada rencana nge-Zoom. Oh gitu. Ya wes, kalau memang belum ada rencana nge-Zoom, kalian kerjakan. Jadi ini kan per kelompok ya. Harapan saya nggak cuman satu orang aja yang ngerjakan. Ya, benar-benar kalian kerja kelompok, bagi tugasnya. Gitu ya. Oke. Ya wes, kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin nanti ya pertanyaannya bisa menyusul via